Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang kami hormati para kabid yang membidangi ataupun dikatakan yang tahu permasalahan tentang dam irigasi dari Balai Besar 8 Sumatera Selatan, Bapak Kepala Desa, tokoh masyarakat, dan rekan-rekan sekalian. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk dapat bertatap muka bersilaturahmi di Balai Besar wilayah Sumatera Selatan 8, tentunya dalam keadaan sehat. Sebelum kami ke topik permasalahan, marilah saya kenalkan keanggotaan kami yang hadir di sini. Saya sendiri Leon Faisal, SMM dari DPRD Kabupaten Lahat, dari Komisi 4. Nah, kemarin kita sudah tatap muka bertemu terkait agenda Komisi 4 tentang bencana alam yang terjadi di Kabupaten Lahat, di Desa Banjarnegara, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat. Kemarin juga saya sudah menyampaikan kepada pimpinan bahwasanya hari ini kita akan bertemu lagi. Alhamdulillah kami diterima di sini, kami ucapkan terima kasih sekali. Yang di sebelah kanan saya ini Bapak Citra Juanda. Beliau adalah Kades Desa Pandan Arang, Keban Agung, Kameralat, Desa Keban Agung, Kecamatan Pikin Selatan, Kabupaten Lahat. Yang di sebelah kiri saya ini Bapak Iswandi, Kepala Desa Nanjungan, sekaligus Ketua Forum Kades Pikin Selatan. Yang pakai baju hitam ini Saudara Ardian Pangi dari TRC, dan di sebelahnya juga yang baju merah ini Bapak Mahyudin SE, Ketua TRC, dan yang di depan saya ini yang kayak profesor ini Saudara Kasmin, Kepala Desa Tanjung Kurung. Beliau ini keponakan kandung Profesor Mahyudin. Ya. Dan di sebelahnya lagi Saudara Alpian Kades Pandan Arang. Di sebelahnya juga masih keponakannya Profesor Mahyudin, Sayuti, Ketua P3A Desa Pandan Arang, Keban Agung. Dan di sebelah beliau sesepuh kita, tokoh masyarakat kita, mantan kepala desa Mamandah kami Milin. Dan di sebelahnya lagi rombongan kami itu ada Saudara Nungce. Inilah rekan-rekan yang hadir di sini. Sebagai pengantar kami jelaskan bahwasanya kami hadir ke sini menanyakan tentang irigasi dam 1 Pangi yang dibangun dana 8,9 miliar, lokasinya di Desa Pandan Arang, Kecamatan Pikin Selatan. Penerima manfaat dari irigasi tersebut adalah di 7 desa, tapi yang paling banyak itu di 4 desa
kepala desanya hadir di sini. Singkat kami jelaskan bahwasanya irigasi tersebut dalam keadaan jalan di tempat. Tahun anggaran sudah berakhir di 2019. Ini sudah 2020. Kami singkat lagi, kami melalui TRC itu memberikan laporan kepada konten pengaduan PU Bina Marga Pengairan Kementerian Republik Indonesia, dan laporan kami itu diterima dan diberi jawaban. Saran dan laporan saudara telah didisposisikan ke Dirjen SDA yang terhormat. Dibalasnya lagi dengan saudara Aldrian Arpangi sebagai pemberi laporan kepada Kementerian PU Republik Indonesia terkait hal yang kami sebutkan tadi. Bapak dapat berkonsultasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera 8 yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, nomor sekian-sekian, RT sekian-sekian, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang, Sumatera Selatan, atau menghubungi nomor 017 maupun melalui email ke website bbwss8gmail.com. Harap menyiapkan surat yang dilampirkan dalam pelaporan kepada pu.go.id, foto-foto pendukung, lokasi detail, dan kartu identitas pemohon informasi juga dibawa. Nah, apa yang saya sampaikan ini tentunya sejajar dengan apa yang ditanyakan oleh masyarakat kepada kami, supaya kami tidak bias dalam menjelaskan hal ini kepada masyarakat. Karena tumpuan masyarakat itu pastilah larinya kepada pemangku kepentingan, terutama kepada beberapa kepala desa yang menerima pemanfaat dari irigasi itu. Tentunya dengan dilaporkannya itu adalah sangat bermanfaat sekali buat para kades ini agar tidak bias menjelaskan kepada masyarakat tentang apa dan bagaimana irigasi ini saat ini. Jadi kalau contoh dijelaskan oleh para kades ini bahwasanya irigasi ini tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan, tentunya omongan beliau ini bisa dituntut dihukum. Nah, dalam hal itulah kami tidak mempertanyakan apa dan bagaimana, kami ingin mendapatkan jawaban dari bapak-bapak atau yang membidangi di sini, agar kiranya jawaban ini dapat kami catat, dapat kami dokumentasikan, dan dapat kami ceritakan ke masyarakat. Tentunya satu kata, tidak mengada-ngada dan tidak dalam kebohongan juga. Nah, itu yang kami harapkan. Kalaupun nanti dari bapak-bapak katanya ini harus kami konfirmasi ke PU juga, kami akan ke PU supaya mereka ini tidak dikejar oleh masyarakat tentang penjelasan tersebut. Ini saja pengantar dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Leo atas penjelasannya. Kami tadi sudah dikenalkan satu-satu Pak. Ini saya mau tanya apa konflik lagi Pak? Jadi kades tadi desa Pandan Arang, desa mana lagi? Anjungan. Panagung,
Tanjungan, 4 desa ya? Iya, yang ada. Tanjungan, Tanjung Buru ya? Ini kecamatan Kikim Selatan. Kecamatan Kikim Selatan ya. Bapak sudah jauh-jauh datang ke Palembang, ke kami, ke Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera Selatan. Kemarin itu sudah disampaikan sama Pak Liu. Karena kami sudah bertemu dengan para anggota dewan, tapi masalahnya masalah yang longsor, masalah yang air baku yang di Sungai Renata. Ini kemarin sudah disampaikan oleh Pak Liu bahwa akan ada rombongan kades yang akan datang berkunjung di sini. Kami bilang, nanti kalau Pak Balai ada tamu bisa yang mewakili. Jadi sudah disampaikan kemarin juga sudah dijelaskan bahwa ini DI Air Pangi. Air Pangi ini kemarin juga sudah kita sampaikan ke Pak Liu. DI Air Pangi ini bukan kewenangan pusat, Pak. Kan irigasi ini dibagi. Ada kewenangan pusat, kami Kementerian PUPR, kemudian ada kewenangan provinsi, ada kewenangan kabupaten. Nah, untuk yang di atas 3.000 hektar itu kewenangan kami, Kementerian PU. Kementerian PU itu di atas 3.000. Nah, di lahan itu tidak ada kami. Adanya Muara Ikan ya, Muara Ikan, Muara Dalam, kemudian yang baru dibangun di Matang, Lintang Kiri, Lintang Kanan, Palawang. Itu kewenangan pusat itu, masuk Lakitan, Kelingi Dudulyo, itu Kumring, kewenangan kami kewenangan pusat. Kalau di Air Pangi ini di bawah 3.000 Pak, di bawah 3.000, 1.000 sampai 3.000 hektar itu kewenangan provinsi. Jadi di bawah gubernur itu, bukan di bawah Pak Menteri. Ini di bawah gubernur, nah itu ada di dinas provinsi Pak Erwan sekarang kepala dinasnya. Nah, ini memang saya tahu di Air Pangi dulu pernah dibangun, yang kata Pak Liu itu dari tahun 2006, kemudian dari tahun itu di zaman Sawer Usman masih ya? Ya. Nah, Sawer Usman, kemudian masih Pak Sapri kepala dinasnya itu. Iya. Ini memang Pak Jaludin, kalau Bapak kenal dulu yang lama itu udah pensiun semua orang itu kan? Ya. Pak Jaludin, nah itu memang ini di kewenangan provinsi Pak. Ya. Jadi kami untuk tahu lebih dalam ya memang kami ya kurang mengetahuinya karena bukan kami yang mengerjakan. Yang mengerjakannya ada di dinas PU provinsi di bawah Pak Gubernur. 1.000 sampai 3.000 hektar itu kewenangan provinsi. Nah, mungkin Bapak yang sampaikan tadi yang bertanya ke pusat, ke kementerian, mungkin kementerian itu ya mungkin yang dijawabnya kan di hukum atau program PDB ini ada Pak. ada di Bani, tapi bukan fisiknya. Mungkin lihat ada di program IPDB ini kita baru masuk di 2019, tapi kita perencanaan desain rehab. Jadi kita mendesain untuk rencana rehab. Nanti hasil desain kita serahkan ke provinsi untuk melaksanakan, Mbak. Jadi ini ada program bantuan dari bantuan luar negeri, tapi untuk perencanaan integrated apa ya singkatan IPDB participatory development management irrigation program. Nah ini kita memang ada di balai termasuk pagi ini, tapi kita perencanaan mendesain. Nah, mungkin ini dijawab itu mungkin dia lihat ada di IPDMP, jadi disuruh ke sini. Nah kami yang mendesain betul memang kita mendesain 2019 kan? 2019 sampai 2020 ini. 2020 ini baru selesai Pak, sudah selesai desain. Nah nanti hasil desain ini kami serahkan ke provinsi untuk dilaksanakan. Jadi yang melaksanakan pembangunan nanti provinsi. Pak Erwan sekarang kepala dinas PU Pengairan. Erwan. Saya ada nomor HP-nya kalau Bapak mau apa ini apa atau nanti sama kabin nanti itu Medi. Kita bisa hubungkan Pak Irwan aja. Iya, Pak Irwan. Pak Irwan. Pak Erwan. Pak, izin satu. Berarti sebelum dibangun irigasi itu balai inilah yang mendesain. Iya. Ini Pak, izin Pak. Iya. DI Air Pangi masuk dalam program IPDB kita. Enggak, yang sebelum-sebelumnya. Oh sebelum kan bangunan kita desain rehab Pak. Iya, maksud iya. Desain rehab, bangunan itu sudah ada desain, dibangun oleh provinsi. Nah terjadi kerusakan kan, Iya. nah, kita akan melakukan rehab, akan kita desainkan. Nah, kita mendesain rehabilitasi dari Air Panginya termasuk. Nah, kemarin ternyata katanya bendungnya rusak, ada salurannya yang bocor. Di situ kita rehab. Berarti ada prototipe rehabnya itu yang masuk ke provinsi itu. Iya. Dari tahun berapa, Pak? 2019.
Baru tahun 2019, berarti di bawah 2019 belum ada gambarannya itu. Berarti yang tahun 2019 itu Balai Besar mengirim prototipe itu. Berbentuk gambar kah atau animasi kah? Ya gambar bisa. Gambar dan animasi. Gambar. Gambar saja. desain. Gambar animasi, gambar 3 dimensi ya. Gambar desain. Oh, gambar berarti udah ada di Kementerian di PU provinsi. Ya, selesai kontraknya kan di 2020 bulan Mei. Secara resmi kita serahkannya di bulan akhir kontrak. Jadi kita selesainya 19 sampai 2000 berapa tadi? Bulan selesai berapa? kontrak kita di Mei 2020. Selesai kontrak Mei Mei 2020 yang desain perencanaan. Mei 2020 selesai desain Rehab. desain perencanaan rehab ya. Untuk yang PDM. Pyramid. Untuk yang piramid ini berarti kalau yang 2019 19 ke bawah yang itu tidak. nggak ada. Berarti baru satu kali ini ngirim prototipe itu. Rencanaannya dari dinas yang Itu epidemi gitu bukan? Ini yang epidemi. Iya ini yang akademi. Berarti balai yang ngirim. Yang 2019. perencanaan Pak. Ah. Yang pelaksanakan bukan kami, tetap harus ada Rencana. Tapi kan yang sudah jalan sekarang ini itu termasuk perencanaan dari Ya. besar. Sudah. Boleh saya laporannya? Iya. Mau tanya lagi Pak? Boleh Pak? Ya Pak. Mau tanya dulu Pak. Tadi tidak disampaikan untuk perencanaan di program epidemi itu baru selesai Mei 2020 Pak ya? Mei 2020. Berarti sekarang sudah dalam pengerjaan itu Pak ya? Desainnya udah selesai Pak. Desain. Mas, terkait programnya mau dilaksanakan fisiknya kapan? Tergantung yang provinsi punya dana atau tidak. Jadi ini Pak, untuk PDMT ini punya dari ADB, jadi yang terlibat di situ Kementerian PUPR, kemudian dinas di provinsi dan dinas di kabupaten. Iya. Nah, masing-masing itu nanti dibagi-bagi perannya. BBWS kita diminta tolongkan untuk mendesain, membantu desain saja, membantu desain untuk seluruh kewenangan, Iya. kewenangan pusat, kewenangan provinsi dan kabupaten. Setelah selesai kita desain, kita serahkan ke masing-masing. Masing-masing. Kalau pusat kita sendiri, Iya. kita sendiri akan laksanakan fisiknya juga di tahun yang kita rencanakan. Kewenangan provinsi kita serahkan ke mereka, nanti mereka yang akan laksanakan. Oh, itu. Tetap dengan dana lur, tapi sistem dananya itu langsung dari lur itu ke provinsi dananya untuk melaksanakan fisiknya. Iya. Kabupaten lebih demikian, nanti kita serahkan salah satu kabupaten, nanti mereka akan merencanakan mengerjakannya di tahun 2021 atau 2022. Oh, iya. Mereka. Atau 2020 langsung sudah ada yang dimulai mereka. Iya. Di sini kabupaten. Nah, itu ada data di mereka. Iya. Di PUPSD provinsi dan masing-masing kabupaten. Jadi kami sudah menyerahkan desain ke provinsi BSDA, tinggal mereka akan laksanakan kerja fisiknya. Kalau terkait Bapak tadi laporan Anda kegiatan fisik dimulai, itu mungkin bukan dalam program PDMP, mungkin itu dalam program regulernya provinsi. Itu ya. Itu nggak tahu itu. Mungkin begitu Pak. Oke, saya Paham ya Pak. Ini saya tambahin sedikit dari keterangan Bapak tadi. Berarti desain apa namanya itu, perencanaan itu lengkap dibuat di Balai Besar Iya. dan itu diserahkan. Nah berarti kunci desain dan apa namanya itu gambaran itu kan total biayanya kan sudah ada. Misal kita membuat gambar dam atau renovasi dengan nilai 5M. Nah, yang perlu saya tanyakan secara tajam di sini, dan kita jangan sampai ada kesalahan. Apakah nilai 5M itu di desain yang dibuat oleh Balai Besar itu bisa dipotong, misalnya sampai 50% dari gambar yang dinilai 5M tadi misalnya, atau 10M tadi. Ya Bisa kan? dipotong Pak. Nah, realisasi pembangunannya. Harus fisiknya Pak. Misalnya ini, ya, ini bangunan didesain oleh Balai Besar, irigasinya adalah 10 miliar, ya kan? Diserahkan ke dinas irigasi. Pasti dong dana 10 miliar itu yang muncul berdasarkan desain tadi, ya kan? Nah, pelaksanaan di lapangan nilai 10M tadi langsung dipotong 5M, tinggal 5M yang terpakai. Itu bagaimana pertanggungjawabannya buat itu? Ya kan? Ya. Kan biasanya gini Pak ya, ceritanya.
Jadi biasanya nilai desain Enggak, saya paham Pak. Maksud saya kan begini, kita ini aja ini, ya kan? Gamblangnya. Gampangnya aja gimana, ya kan? Terus terang saya bilang, di sana. apa namanya Nanti. itu? Ini faktanya Pak. Ya kan? Permainan ini dari tahun 2006 sampai detik ini. Makanya kami terus terang, Dinda, kami sudah menuju audiens ke RI 1 untuk membongkar, ya kan, untuk solusi. Karena rakyat kami mau makan. Apakah kalian rela lihat kami merampok di provinsi atau di ibu kota? Kan nggak mungkin. Lahan kami itu bukan 3.000, bisa 10.000 bisa. Permainan ini, ya, yang dilempar seperti ini, misal desain atau wewenang dari Balai Besar, nilainya 10 miliar, dilempar ke PU, selesai kan? Tapi nilai tadi, didesain tadi kan, itu 10 miliar. Nah, realisasi di lapangan, ditemukan indikasi, itu dipotong 50% atau 40%, bagaimana? Desainan tadi. Bagaimana? Ada yang ada dilaksanakan dari item pekerjaan itu. Nah ini saya sudah membawa ke pemahaman kita sudah mendalam di situ, ya kan? Jadi kita bisa buktikan sama-sama di lapangan, investigasi, ya kan? Kalau pertanyaan seperti Dinda tadi, ya kan? Nah ini serius karena ini pro, ya kan? Saya katakan untuk hidup, ketahanan pangan rakyat itu ada di sana. Rakyat 7 dusun atau 13 dusun yang ada irigasi itu tidak pernah berharap untuk meminta atau menerima bantuan dari pusat atau dari provinsi atau dari kabupaten untuk beras. Kalau memang desain yang nilai 10 miliar tadi betul-betul diterapkan oleh provinsi 10 miliar. Ini epidemi. Jelas desain itu sudah tahu, misalnya saya baca kira-kira berapa potongannya itu dari 10 miliar itu yang bisa diterapkan ke 5 miliar. Nah, apakah 5 miliar, apakah 7 miliar, apakah 8 miliar? Itu loh, ya kan? Nah, karena itu uang rakyat, ya kan, yang didesain tadi untuk membuat bangunan tadi. Saya yakin Balai Besar tidak akan mungkin lepas dari tanggung jawab desain itu, ya kan? Kalau seandainya diterapkan oleh provinsi atau kabupaten hanya apa namanya itu sebagian atau separuh atau seperempatnya, kan nggak mungkin. Bisa jadi itu gambar atau desain itu tadi kan. Nah ini yang jadi apa namanya itu ini yang kita mendalam, karena desain gambar itu pasti pada saat mau dibangun itu rakyat atau pemerintahan desa berhak untuk melihat apa yang dibuat oleh Balai Besar, ya kan? Apakah itu memang sakral hanya orang-orang PU atau apa namanya itu KB teknik yang memegang itu, kamus itu, tidak perlu rakyat yang pemilik pengguna apa namanya itu irigasi itu melihat gambarnya bagaimana desain dari Balai Besar itu, ya kan? Nah, coba Dinda bayangkan kalau seandainya Balai Besar memberikan desain gambar irigasi ke 10 miliar, diterapkan di apa namanya itu lapangan itu hanya 3 miliar yang dilaksanakan oleh pemerintah desa adalah ini pengguna dari irigasi itu mau nanya bagaimana gambarnya bangunan kita ini, karena maaf saat ini rakyat itu sudah cerdas. Uang yang dibawa, yang didesain oleh Balai Besar itu kan uang rakyat. Betul nggak itu? Uang rakyat itu untuk rakyat, ya kan? Nah, beda kalau seandainya didesain itu ini adalah uang Balai Besar, milik Balai Besar dan bukan milik rakyat. Mereka nggak akan datang kemari, ya kan, menanya mau nggak usah dikerjakan sama sekali, ya itu kami nggak peduli dengan itu, ya kan? Tapi setahu kami
Kalau dana itu dari APBN atau APBD itu uang rakyat. Uang rakyat. Jadi yang didesain oleh Balai Besar itu ya menggunakan uang rakyat. Berarti rakyat harus tahu, ya kan? Nah, dari rakyat kembali ke rakyat berdasarkan desain yang dibuat oleh Balai Besar tadi, ya kan? Nah jadi di sini saya yakin tidak sudah paham, ya kan, bahwa ini ada hal yang betul-betul harus kita jawab sama-sama, ya, dari kejadian yang kami lakukan atau yang kami pertanyakan. Ini bukan hanya 1, 2 irigasi dan irigasi yang dimainkan oleh PU provinsi. Ya. Saya perkenalkan dulu tadi udah, saya TRC. Ya. Berdasarkan temuan investigasi saya di lapangan. Ya. Saya dari Badan Penelitian Aset Negara Aliansi Indonesia, link KPK. Nah, saya masuk ke wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu itu tahun 2018. Ya. Saya sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Dinas Penduduk Provinsi. Baik, kita jujur lah di sini. Saya yakin itu di dalam Pak itu tahu. Ini yang kadang-kadang itu kami atas nama rakyat dan kami memang rakyat. Kadang-kadang itu sangat tanda tanya besar. Kenapa uang rakyat untuk rakyat yang didesain untuk dibangun, ya kan, dia rampok? Mungkin Bina berempat paham betul dengan desain yang digambar itu. Misalnya pondasi untuk ke dalam air itu, ya kan, airnya dipindahkan dulu sampai 3 meter, 4 meter. Nah, yang mendesain gambar itu pasti dia punya tanggung jawab atas pelaksanaan di lapangan. Pasti. Yang mendesain gambar itu tadi, karena ini kan uang rakyat, ya kan? Nah, diserahkan ke misalnya dinas provinsi. Desain ini kan nilainya sangat tinggi, ya. Desain gambar yang mau dibangun senilai katakan 10 miliar. Tidak akan mungkin, ya, desain itu akan dilepas begitu saja oleh Balai Besar setelah diserahkan ke kepala dinas. Tidak ada tanggung jawab sama sekali. Pasti di lapangan akan ada pertanggungjawaban pelaksanaan itu, ya kan, yang didesain itu. Nah, karena ini uang rakyat, kami tahu dita-dita makan gaji itu uang rakyat. Mengelola uang rakyat harus ada pertanggungjawaban di desain kerjaan tadi, ya kan? Nah, oke lah, kalau memang misalnya terpotong di situ, saya ngambil bodohnya saja ini. Setelah selesai di desain gambar itu, diserahkan ke dinas PU, selesai tanggung jawab dari Balai Besar, ya kan? Nah, berarti kalau kami tahu sumbernya yang membuat desain itu adalah Balai Besar, rakyat atau pemerintahan desa berhak meminta atau mengkopi gambar yang didesain itu yang dikerjakan di wilayah pemerintahan desa. Ini terus terang arah saya tadi sudah jelas. Masing-masing kepala desa ini saling membunuh di adu domba. Oleh karena ya, mereka masuk di dalam adu domba, ada yang paham dan memiliki tanggung jawab untuk melihat atau menanyakan mana bentuk gambar kerjaan kalian ini.
Nah, kalau seandainya nilai bangunan itu 5 miliar atau 10 miliar, tidak ada gambar pada saat kontraktor mengerjakannya, bagaimana kira-kira gambaran tidak seluruh? Apa yang terjadi? Itu terjadi. Mulai detik ini yang kita direkam. Kalau Dinda memang mau faktualkan hasil desain yang dipaskan PPU, kita siap sama-sama. Pemerintahan desa, anggota dewan siap untuk kita buktikan semua. Bahkan jangankan yang tahun 2020 yang epidemi ini, sebelumnya dari tahun 2006. Jadi dana bangunan lebih kurang kami rinci itu 35 miliar lebih, ya, dari tahun 2006 sampai tahun 2020 satu tetes pun irigasi itu tidak memasukkan air ke sawah rakyat. Potensinya itu lebih kurang, ya, kepala desa ini kalau semua itu bisa lebih dari 5.000. Makanya kami laporkan ini ke kementerian. Kami tahu bahwa balai besar bisanya segini tanggung jawabnya untuk mengkapar itu. Nah, tapi kami juga di rakyat ini bisa menghitung. Kalau nilai bangunan itu yang didesain itu 5M, kita sudah bisa bayangkan itu nilainya besar sekali. Bangunan itu pasti sudah luar biasa hebatnya. Ini baru air itu naik sedikit, udah hanyut. Jadi nyemennya itu di atas pulau, ya kan? Nah, itu pasti tidak sesuai dengan gambar yang dibuat oleh balai besar. Pasti, karena kami tahu di balai besar ini adalah anak-anak yang memang cerdas dan pintar yang dipilih oleh Kementerian PU, ya, untuk mengcover pembangunan yang ada di seluruh Indonesia. Saya tahu setiap orang Dinda bisa dipindahkan kemanapun berdasarkan kapasitas ilmu teknik yang dimiliki, ya kan? Nah, ilmu teknik yang dimiliki itulah yang seharusnya betul-betul diterapkan di desain gambar itu tadi di lapangan. Tidak terjelma. Nah, inilah saya rasa kekecewaan rakyat dan masyarakat adalah kekecewaan dari hasil karya Dinda yang ada di balai besar itu. Dan untuk di Sumatera Selatan, saya yakin Dinda berempat sudah tahu permainan ini. Saya yakin itu. Ya kan? Kita jujur saja, ya kan? Tidak usah mengapik itu, ya kan? Ya. Karena ini sudah lama permainan ini. Nah, kami atas nama dari Badan Penelitian Asia Tenggara, memang betul. Kalau yang 5 di atas yang dari SDA, lumayan kan? Setelah dibangun ada serah terima, ada peresmian, ada itu pemeliharaan, itu oke. Tapi yang untuk provinsi, kabupaten, tinggal kita saling tantang di sini kapan jadwal untuk kita turun sama-sama ke lapangan untuk membuktikan kalau memang Dinda tertarik atau terketuk hati nurani atas apa yang kami ungkapkan. Itu kalimat per kalimat yang kami ucapkan itu akan kami bawa dunia akhir, karena itu fakta yang ada di lapangan. Kalau mau kita buka, ya, kami minta waktu, kita slide itu gambarnya sebelum kita ke lapangan, ya kan? Aku rasa itu, Pak Dewan. Satu Pak, saya mau menambahkan di sini kan apa yang dikatakan dipertanggungjawabkan. Jadi saya hanya ingin mempertegas bahwa proyek dari pemeliharaan atau rehabilitasi air Pangi ini dari 2019 ke bawah, apakah Balai Besar tidak tahu menau atau bagaimana Pak? Karena bukan kewenangan. Bukan kewenangan, berarti selama ini laporan itu tidak masuk ke Balai Besar tentang apapun yang terjadi. Berarti terputus di provinsi. Nah, setelah dia putus di provinsi, dia larinya kemana Pak? Persoalan pelaporan itu, bahwa hasilnya seperti ini, hasilnya seperti ini. Bukan ke Balai Besar.
Berarti di provinsi itu putus, Tanggung jawabnya ke gubernur. berarti dia langsung ke gubernur. Berarti dari tanggapan Bapak bahwa yang bertanggung jawab atas permasalahan ini adalah gubernur. Ya, dari tanggapan Bapak ya, saya hanya mengarahkan ke sana. Berarti selama 2019-2006 ini Balai Besar tidak tahu menahu dan tidak bertanggung jawab karena terputus wewenang. Nah, terputus wewenang karena job desk-nya berbeda mungkin ya. Berarti selama pemeliharaan ini ada indikasi korupsi atau apapun, yang bertanggung jawab adalah gubernur. Iya, provinsi berarti kan. Kalau kan gini Pak, PU provinsi ini kan mengerjakan sesuatu. Itu kan ada laporan tuntas. Saya rasa kan laporan itu ada 1, 2, 3, dan 4. Ada laporan hasil terakhir kan. Nah, laporan ini kemana kalau bukan ke Balai Besar? Itu yang saya mau pertanyakan. Nah, Dia tidak wajib melapor ke kita karena dananya dari APBD. APBD itu gubernur. ya itu saya mau mempertegas, berarti selama ini bahwa yang bertanggung jawab atas pelaporan ujungnya adalah gubernur. Dari tanggapan Bapak tadi. Begitu Pak? Iya benar, provinsi kan? Ya itu saya mau mempertegas itu karena jangan Ya, sampai provinsi itu kan benda mati, Pak. yang jabat tadi kan gubernur Pak. Kepala dinas kan anak buah gubernur. Iya itu yang kalau Dia provinsi. lapornya ke atasannya gubernur. Ya itu yang saya mau tahu. Berarti selama ini bahwa Balai Besar apakah ada monitoring atau tidak ada sama sekali Pak? Tidak, karena bukan kewenangan. Gua ngundang sama ini, berarti itu yang saya mau pertegas, berarti selama ini gubernur lah yang harusnya memonitoring dan menegur mungkin persoalan ini. Kalau mungkin ada kan begini loh Pak. Bawahan. Yang saya nggak masuk akal gini, ketika misalkan turun pembiayaan itu kan difoto, ya pembangunan itu kan difoto. Anggaplah ada bangunan udah roboh, difoto awalnya kan, kemudian dibangun setengah, difoto lagi, kemudian selesai. Itu kan ada LPJ-nya, laporan pertanggungjawaban. Nah, laporan pertanggungjawaban PU provinsi ini dibawa kemana? Kata Bapak tadi ke gubernur. Nah, sebenarnya bukan kata saya kan. Ya kan saya Karena mempertegas. gubernur itu kan kepala daerah. Iya, yang paling tinggi. Nah, berarti kan maksud saya tanggapan Balai Besar ini tidak tahu menahu soal ini karena Yang itu jelas dia tidak lapor kewenangan. ke kami karena Nah, bukan wilayah kami. jelas. Iya, itu jelas maksud saya itu. Oke, Jadi jelas. LPJ ini masuknya ke gubernur dan Nanti seharusnya kalau gubernur lah ya. Ada yang kutip nanti kata balai gubernur. Enak kan dikutip kayak gitu kan. Iya, iya. Enggak. Ya, kita simpel saja, Pak. Ya. Saya cuma mau memperjelas Kita di kewenangan sini itu. bukan untuk pribadi, ya kan? Kita memperjelas dana dari rakyat untuk rakyat itu. Yang bertanggung jawab siapa? Ya kan? Nah, betul, Iya. kita udah paham itu, paham. Nah, yang epidemi desainnya adalah Balai Besar, diserahkan langsung ke PUPR, Dinas PUPR. Ya kan? Nah, setelah selesai dikerjakan oleh PUPR, pertanggungjawabannya ke gubernur. Ya. Dulu ke DPR-nya kan Ya. ada DPR. Betul, itu rentetan. Jadi Jawaban anggaran. apabila desain gambar yang dibuat oleh Balai Besar itu tidak sesuai dengan apa yang diterapkan di lapangan, berarti yang bertanggung jawab adalah dinas provinsi, ya kan? Gubernur. Oke. Nah, berarti kami rakyat bisa secara hati nurani minta tolong dengan dinda-dinda yang ada di Balai Besar karena yang membuat desain itu untuk kita sama-sama ke lapangan mencocokkan gambar yang dibuat oleh dan didesain oleh Balai Besar tadi Saya potong Pak. atas penerapannya yang di lapangan. Ini Pak. Jadi gini, kita pekerjaan kita 2019 sampai 2020 kita mendesain, Iya. mendesain rekam. Kita masuk, saya tahu kondisinya di sana. Saya masuk di sana karena bapak saya, kabin kami orang pikir Pak, orang Pani. Jadi mungkin ketemu sama salah satu kades, saya nggak tahu kemarin beliau bilang ke intinya yang kita lakukan di 1920 yang kita desain itu adalah yang melanjutkan apa yang mereka lakukan. Jadi satu contohnya bendung sudah mereka anggarkan pada tahun itu. Ya kita tidak masuk Pak, kita tidak melakukan desain. Misalnya kita akan melanjutkan merehab yang mereka belum lakukan, kan nggak boleh. Kan mereka sudah melakukan di situ rehab. Ya kita akan melanjutkan saluran yang kebetulan kemarin kita akan lakukan rehab itu mereka mengerjakan di gedung dan saluran primer. Selanjutnya akan kita rehab. Nah itu kita lakukan desain. Jadi saya rasa, silakan konfirmasi di provinsi ya. Pekerjaan mereka tuh desainnya desain apa dulu menurut saya. Kalau yang pasti kalau 2019-2020 desain dari balai. Kalau Bapak bilang konfirmasi Ya, pekerjaan 2019 tentu desainnya kan masih 2019. Ya, Mungkin desain oleh provinsi. Ya, maaf Dinda, saya udah paham.
Yang saya mau perdalam itu adalah yang akademik. Ya. Ya, yang tadi diterangkan secara jelas bahwa yang akademik adalah kewenangan dari besar untuk mendesain. Itu titiknya. Ya. Ya kan? Jadi kita mengerucut ke situ. Yang 2019 ke bawah itu kami sudah sangat jelas. Provinsi. Provinsi yang penting. Nah, sekarang yang saya pertanyakan secara mendalam dengan Indah adalah yang desain akademik ini, karena wewenangnya adalah di Balai Besar. Kalau setelah selesai itu desain gambar itu diserahkan ke dinas PU provinsi, dikerjakan nggak dikerjakan, tanggung jawab adalah dinas PU provinsi, ya kan? Itu dia kuncinya. Berarti yang bertanggung jawab adalah kepala dinas PU provinsi itu dan gubernur. Berarti dua mata. Nah sekarang kalau rakyat bermohon dengan Indah yang membuat desain itu, ya, dengan legalitas harusnya, misalnya kepala desa atau ketua forum, kepala desa sekecamatan kita, untuk minta tolong mengkopi desain gambar yang telah diberikan oleh Balai Besar itu ke PU tadi, ya, untuk kita Monitoring. ya aja cocokkan dengan yang dikerjakan. Karena kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya sudah jelas, bahwa rakyat yang di lapangan itu tidak pernah bisa mendapatkan gambaran apa yang dikerjakan oleh dinas itu. Nah, bagaimana rakyat tahu? Dan yang mengerjakan itu saja, kan dia tidak tahu, tidak ada gambarnya. Ini, ya kan, yang jadi pertanyaan kita sama-sama, dan ini sangat serius. Persoalan itu di situ titik awal. Bisa Dinda begini. Jadi gini Pak, jadi yang Bapak permasalahkan itu PDKP yang sekarang ya, yang 2015. Tadi yang Bapak gambarkan misalnya desain kita 10, dibangun di provinsi cuma 5, nah itu bukan ranah kami sebenarnya kan. Tapi proses pembangunan itu seperti ini. Jadi misalnya ini bangunan 10 M, ini kan melalui proses lelang tender. Dan juga itu tergantung ketersediaan dana. Misalnya kami merencanakan 10 miliar, provinsi cuma punya duit 2 miliar. Bisa dilaksanakan Pak, tapi tidak 10 miliarnya, bertahap. Jadi kami misalnya Pak Dodi ini menganggarkan Pang itu 10 miliar. Provinsinya tahun depan mau dibagi-bagi banyak. Dia cuma punya duit 2 miliar. 2 miliar dulu yang dia kerjakan. 2 miliar dulu yang dia kerjakan itu dilelang. Nah, barang ini dilelangkan artinya kontraktor kan menawar. Angkanya nggak lagi 2 miliar, bisa yang paling rendah yang dimenangkan Pak. Jadi misalnya 2 miliar, orang kan pengen menang semua kan, jadi menawar dia bisa direndahkannya sampai 80%, 70%. Jadi bisa di angka 1,5 miliar, bisa di angka 1. Nah inilah yang jadi pemenang. 1,. Jadi bukan dari desain tadi cuma hitungan di atas kertas. Ini yang kami rencanakan 10 miliar. Di lapangan, saya potong. tergantung ketersediaan dana. Tidak ada undang-undang di lelang itu yang mengatur lelang itu yang paling rendah. Kan yang paling tinggi. Ada Pak, Bapak belum paham, ada. Jadi sekarang ini kalau kita lelang, yang dimenangkan itu penawaran yang rendah, yang responsif, yang bisa dipertanggungjawabkan. Itulah sekarang pusing Pak. Orang sarker-sarker, pimpur-pimpur itu pusing. Karena kita ngasih 10, orang nawar 60, orang nawar 6. Kalau dia bersedia bertanggung jawab, itu yang kita keluarkan tadi ada dasarnya. ada di Perpres. Saya minta Perpres berapa? Di Perpres, di Perpres Bapak. Saya minta itu kita jangan ambigu ya, diam. Iya. Karena saya nggak. Cuma kalau mau dibongkar di sini, masalah kita jangan itu kan lelang ada ranahnya sendiri Pak. Betul, kita paham. Jadi bukan di kami yang melelangkan. Jadi kita sudah melebar ke arah lelang kan. Jadi kita mengerucut ke yang masalah desain tadi. Saya jelaskan kan. Jadi kalau mau lelang kita sekarang ada lelang sendiri. PU sekarang melepas pelelangan bukan lagi di balai wilayah sungai balai kami. Dia ada balai pengadaan jasa konstruksi mulai tahun kemarin. Jadi ini melelangkan sendiri.
Jadi dipisahkan sama Pak Menteri. Jadi kami tidak berhak mengintervensi barang ini. Misalnya kami punya barang, Pak, ini kami lelangkan, kami serahkan ke balai lelang. Dia yang melelangkan. Nah, dia yang nunjuk pemenang. Ya, yang menangnya si ACB kita tidak bisa intervensi. Seperti itu. Nah, itulah dirubah sama Pak Menteri sekarang. Umpama Bapak membuat prototipe itu dengan anggaran 5M, anggap ya. Kemudian dana yang tersedia itu cuma 2, dilelang lah segala macam, deal di angka 1,7. Berarti kan yang bisa dibangun hanya 1,7 dari 5M desain tadi kan? Nah, ketika dibangun 1,7 itu apakah desainnya sama? Ya bertahap tadi, misalnya dia baru bangun saluran misalnya yang harus dibangun 7 kilo, dia bangun cuma sesuai dengan anggaran mungkin cuma 2 kilo. Berarti gambar yang desain itulah yang diterapkan. Berarti bertahap sampai ini selesai. Sampai selesai. Dengan ketersediaan anggaran. Itu yang mau diperjelas Pak. Itu ada. Kan itu. Berarti kan tetap berpatokan sama itu kan Pak. Cuman ketersediaan dana dia bisa sampai seberapa, begitu kan? Berarti kita harus pertegas kalau misalkan dia membangun ini belum selesai, berarti harus sampai selesai sesuai dengan rancangan yang sesuai dengan anggaran. Kalau anggaran tidak tersedia, Jadi ini aku motong, maaf izin aku ketua ketiga walaupun ketersangkutan dari kami masyarakat tidak ada hubungan samping kepala desa PBBD jadi staf khusus. Jadi ya ke balai besar setahu saya melalui pihak ketiga PT Swanda Karya Mandiri sebagai desain konsultan desain dan gambar dari program ini. Saya fokus ke sini program ini yang sumber dananya ADB. Dan saya bingung karena saya awam, saya bingung ini sumber dana ADB tahu-tahu yang dana kas provinsi. Apakah ADB itu kas provinsi atau apa? Alur dari dana itu aku mohon dijelaskan dulu. Setelah pekerjaan di 2020 ini kan pemenang tender itu, setahu saya PKM itu 3 kali di UPT Swanda Karya Mandiri, Swanda Karya Mandiri juga berapa versi 2000 nginep di Bandar Arab, kemudian rencanakan itu. Dan setahu saya berdasarkan desain rencana jalan itu tulis di situ 56 miliar. Ya, 56 miliar untuk pembangunan sesuai desain itu. Tahu yang 2020 tersediaan dana itu cuma 5 miliar. Jadi di lapangan itu dari 48 sekian itu sudah ya dikerjakan PDP. Ya, aku fokus ke situ, aku ngobrol selesai. Jadi apakah kemudian pertanyaan saya tadi ngomong bicara tergantung kas provinsi, kemampuan kas. Yang saya bingung ini kan dari ADB dananya, dari pinjaman luar negeri lah dasarnya gitu kan, bantuan. Nah tahu-tahu bergantungnya ke kas provinsi. Nah, aku bingung gitu, awam aku kan. Nah, jadi itu tolong dijelaskan. Terus kemudian yang kedua, apakah desain yang 56 miliar ini dia akan diselesaikan walaupun tahapan atau setiap tahun sampai ke sesuai rencana desain tadi 56 miliar itu apa stop di situ gitu. Jadi mungkin itu aku minta jelaskan dulu. jadi gini Pak, yang tadi yang saya masukkan itu, yang Bapak masukkan itu angka 5 miliar itu desain perencanaan. Nah, yang saya bilang ketersediaan anggaran tadi kalau mereka mau melaksanakan konstruksi, misalnya desain kita 4 sekian. Ini kan desain untuk merencanakan itu. Nah, sedangkan desain untuk apa yang hasil desain itu kan misalnya berapa? 50 miliar, 56. Nah, 56 miliar. Nah, itu provinsi yang melaksanakan. 56 miliar itu yang dana loan tadi ADB tadi yang 5 miliar itu yang perencanaan tadi. ADB-nya. Yang ADB. Nah, yang provinsi ini jadi bisa Dibagi 56 miliar. Provinsi belum siap, dana 56 miliar dia cuma punya 5. Nah, dia bisa melaksanakan bertahap. Tapi yang dipinjam dari ADB itu sekedar untuk desain kan? Desain. Bukan untuk pelaksanaan fiskal. Enggak. ADB-nya itu bisa jadi keluarnya misalkan 80 miliar, tapi kan Sumatera Selatan ini kan terdiri dari 17 kabupaten kota. Nah, di situ dipecah-pecah dia. Jadi Kabupaten Lahat Aku pikir termasuk pendanaan program pelaksanaan itu
dari NIB juga. Makanya aku bingung kok tergantung dengan kas provinsi itu. Membantu bisa. Pak, satu ya. Ini kalau udah ada alhamdulillah, kalau belum ini sekedar saran karena menurut saya ini informasi publik. Ya, bukan informasi privasi Balai Besar persoalan gambar ataupun perencanaan itu. Menurut saya gini, Balai Besar punya satu sistem atau apa yang bisa diakses oleh publik gitu Pak. Jadi kita nggak jauh-jauh dari Kikim Selatan itu ke sini. Itu kalau udah ada, tunjukkan kami, kita melihatnya di mana, di website yang di mana. Kalau belum, saran loh Pak. Masa ini kan 2020, udah jauh dari zaman udah industri 4.0 gitu Pak. Masa kita dari Kikim Selatan harus ke sini untuk meminta gambar? Dan anggaran itu bukan anggaran receh. Saya mengatakan bahwa anggaran itu bukan anggaran receh di bawah 200 juta. Apakah informasi itu tidak layak ditampilkan di publik Pak? Itu masih dokumen negara. Iya. Itu masih dokumen. Berarti masyarakat tidak boleh melihat. Belum. Iya belum. Ya itu yang saya mau bilang. Pada saat akan pelaksanaan. Nah, adakah dokumentasi sosialisasi itu? Bahwa selama ini kan sosialisasi tidak jarang sekali dilaksanakan, Pak. Bapak, saya PKN berapa kali ikut? Ini yang masalah saya di sini di kantor. Gini Pak, bayangannya Iya. kan belum dilelangkan, belum kita dikasih untuk mendesain. Kalau awalnya gedung, kita akan gedung, kita lakukan sosialisasi. Pak, ini gedungnya rusak ini belum dilakukan ini. Udah ketemu berapa kali ya kita melakukan PKN? Udah melakukan PKN, oh ini butuhnya desain apa? Kan partisipasi. Iya. Kita butuhnya apa nih dari ketiga hal, butuhnya apa? Nah, itu kita buat desain, rehab itu bangunan sudah ada nih. Pak di sini bolong akan. Nah, itu kita hitung kira-kira ini perbaikannya sekian miliar. Nah, itu merupakan dokumen desain, dokumen desain yang belum menjadi namanya estimasi engineer, desain engineer. Jadi belum dari ownernya. Itu kami serahkan ke provinsi. Provinsi akan menganalisa, itu namanya misalnya akan keluar sebelum dilelangkan apa namanya HPS Pak, harga perkiraan sendiri yang punya owner estimate. Kan dikeluarkan di LPSE kan? Nah itu yang menjadi dokumen resmi. Itu menjadi dokumen resmi yang harus Desain publik itu untuk. Nah di LPSE sendiri itu kalau udah masuk di tender berarti udah resmi kan? Iya. Nah itu tuh nggak ada gambaran yang akan dibangun Pak. Jadi kan udah di tender Pak. Ini saya kan ambil perumpamaan, analogi. Jadi gini Pak. Jadi gini Pak, maksud saya gini. Ketika itu sudah masuk di lelang di LPSE, berarti itu udah sah kan? Itu dana udah dikucurkan karena udah deal proyek. Nah, masa dari lelang itu kan ada pertama deskripsi, kedua itu peserta, ketiga evaluasi, kemudian pemenang dan pemenang kontrak. Nah, di mana kita mau melihat rancangan bangun dari pemenang kontrak itu? Itu loh yang maksud saya Pak. Berarti yang di LPSE kan kalau misalkan terpisah dari LPSE merujuk ke kemana? LPSE mengarahkan link ke sini lah atau Balai Besar punya website sendiri. Maksud saya gini, kita jadi melihat bahwa permainan uang di LPSE itu adalah kucing dalam karung Pak. Jujur, apa yang kita tahu dibangun 10 miliar, 15 miliar kalau informasi rancangan ini sudah ditender itu tidak ada. Kita beli kucing dalam karung. Apakah tugas Balai Besar itu tidak bisa mempublikkan itu, Pak? Itu yang saya minim karena jujur. Maksud saya kalau udah di tender, Pak. Nah, itu yang kurang disosialisasikan. Masa kita jauh-jauh dari Kikim? Jujur kalau di Kikim ini menurut saya masih 4 jam, 6 jam. Kalau yang di sana lagi dengan adanya konflik seperti ini. Maksud saya gini, Pak. Bapak yang ada di kota ini tolong berpikir secara kemanusiaan, Pak. Bahwa informasi yang seharusnya dikasihkan ke publik, tolong diberikan ke publik. Kalau belum ada, tolong disarankan. Itu loh Pak. Bahwa saya tidak mengkritik secara personal. Yang saya kritiki di sini adalah instansi Bapak. Itu tugas kami untuk mengkritisi instansi Bapak. Saya tidak ada ganjaran hukum persoalan itu karena tugas saya adalah mengkontroli instansi-instansi publik persoalan aset negara. Jadi yang berkaitan dengan masyarakat, yang berkaitan dengan aset negara, itu adalah monitoring kami. Jadi persoalan ada yang kurang atau yang ada, ini menurut saya yang menurut kekurangan. Atau mungkin udah berlarut-larut bahwa yang seharusnya dikasihkan ke publik itu tolong diberikan ke publik Pak. Jangan sampai, itu kan udah masuk tender, seumpama gini. Ada tender bangun bendungan. Dananya perencanaan yang dibuat oleh Balai Besar, tendernya itu 20 miliar. Seumpama ini saya ngomong analogi saja. Tender sudah dimenangkan dan sudah ada pemenang kontrak dan sudah ada alamat
kontraktor dan lain-lain, di mana kita mau melihat rancangan itu? Apakah selama ini pemerintah PUPR membuat sebuah konstruksi itu tidak ada sama sekali rancangan yang bisa dilihat langsung oleh publik? Apakah kita harus bertengkar dulu di bawah, baru kemudian mendatangi balai besar untuk meminta rancangan itu hanya selembar kertas, Pak? Apa kita taruh PDF, ditaruh di website akses ini? Itulah maksud saya, Pak. Apakah menunggu gesekan di bawah? Tolong bapak-bapak yang di sini, saya tidak ada personality terhadap kalian. Yang saya kritiki adalah kebijakan ataupun wewenang dari balai besar itu. Apakah tidak melihat ke arah bawah? Kalian itu bekerja, bertugas sebagai balai besar itu untuk mensejahterakan orang-orang di bawah itu loh, Pak. Itu maksud saya, Pak. Jadi jangan berpikir persoalan rancang bangun, tapi kita lihatnya kemana. Bapak ini adalah publik. Dikerja untuk kepentingan publik. Jadi kita harus mengontrol Bapak, dan Bapak jangan nggak pernah tersinggung. Itu maksud saya, Pak. Jadi di mana kita harus melihat informasi itu, bukan kita berjalan 80 km ke balai besar hanya meminta kertas setelah kita baku hantam di bawah. Iya, benar. Itu, Pak. Apa Bapak nggak pernah berpikir seperti itu di kepala Bapak? Maaf sekali, saya tidak ada personality terhadap kalian. Yang saya pikirkan adalah, Pak, petani itu butuh air, Pak. Bukan sedekah ketika bapak-bapak mengadakan promosi jabatan. Kan yang dibutuhkan mereka cuma irigasi, kejelasan tentang konstruksi yang bapak-bapak anggarkan miliaran. Itu loh. Kita tidak pernah untuk mengemis kepada kantong-kantong bapak-bapak semua. Yang mereka di bawah ini adalah bekerja bagaimana bisa menjadi lumbung pangan dengan kejelasan konstruksi. Kalau LPSE tidak ada gambarnya, kemudian balai besar juga mengatakan itu dokumen negara, lah terus tender itu kucing dalam karung. Itu menurut saya, Pak. Yang rahasia negara itu yang mana? Kan ini kan yang dirancang oleh balai besar itu adalah penggunaan dana rakyat yang digunakan untuk bangunan rakyat, yang mereka itu untuk bertahan hidup. Jadi rahasia negaranya itu di mana? Apakah rakyat melihat gambar itu akan kolap negara kita ini? Itu. Jadi maaf, saya tidak sependapat dengan kalimat itu rahasia. Tolong kalau itu memang ada, saya minta dasar hukum yang diucapkan kepada rahasia. Kita tidak bisa main-main kalimat politik untuk menutupi rakyat. Saya tahu Dina anak pintar di teknik, saya tahu. Tapi jangan kepintaran itu ya, kita gunakan untuk melegalkan ketidakbenaran. Oke, stop dulu ya. Aku dulu. Aku dulu. Maaf, Pak. Oh, Pak. Kita punya hak untuk seperti ini, Pak. Bapak tidak berkenan untuk kita datang seperti ini. Bahwa menurut Bapak kita tidak sesuai dengan tema atau apa. Maksud saya bukan itu loh, Pak. Yang saya maksudkan ini, yang selama ini kan trouble. Yang selama ini kan pembangunan ini trouble. Nah, yang saya pikir, apa kendala dari apa permasalahan yang harus urut itu? Permasalahan informasi publik. Kalau bapak-bapak sendiri mengatakan bahwa gambar itu adalah dokumen negara, berarti LPSE itu kucing dalam karung. Ya, sudah. Itu loh, maksud saya, Pak. Gini, jadi kalau yang itu kan IT, Pak, ya. Jadi IT-nya itu informasi publik, meluas ke informasi publik tentang apa dan bagaimana yang harus disampaikan kepada masyarakat. Jadi websitenya Balai Besar Wilayah 8, kalau kita cek itu di googling kan ada dia, ada. Tapi kita cuma informasi publik. Ya, iya kan. Nggak ada yang bisa diakses Informasi masyarakat. itu yang Benar. dilakukan sama balai pelelangan. Benar. Jadi bisa di situ paket pekerjaan itu cuma umum. Makanya dengar dulu, Pak. Jadi itu kan informasi ke publik gitu. Jadi ibarat kayak kami DPR itu ada informasi publiknya tentang profil gitu kan, tentang kapan jadwal sidang gitu kan, kapan kami reses itu dengan hasilnya, itu kan diinformasikan kepada publik biar masyarakat tahu. Nah, yang dikatakan oleh Andrian tadi mungkin dari
akses yang perlu diakses itu ada batasan, tentunya runutnya Ardian itu panjang kalau kita ke sana. Ya mungkin salah satu undang-undangnya belum mengatur, misalkan ada poin-poin kata Bapak rahasia tadi. Tapi yang bisa menjawab itu ya tentunya peraturan. Clear ya. Jadi tidak usah permasalahkan. Kita mau ke sini mau mempertanyakan itu. Nah, yang saya ingin pertanyakan dan perjelas di sini, kami kan butuh informasi. Intinya informasi ini biar tidak membias di masyarakat. Kata kuncinya itu. Para pemangku kepentingan, Kades, saya sendiri sebagai penyambung lidah dari masyarakat menanyakan tentang irigasi dam satu kami yang dibangun 9,8 miliar itu sampai sekarang itu kan mangkrak tidak selesai, terbengkalai, airnya tidak masuk. Di mana poin yang kita ambil di situ? 2.700 hektar sawah di air di situ bukan dari 8,9, bukan dari 2,6, bukan dari 2006 dibangun sampai 2020 selesai itu, bukan dari sana, dari irigasi Subak. Tahu Subak? Tahu. Irigasi manual yang dilakukan oleh masyarakat marga Istani 7 desa. Jadi sebelum, nih aku perjelas Pak ya. Tadi Bapak ngomong, op dulu. Nanti dulu Pak Kades. Forum ini resmi. 7 desa mengharapkan air Pak. Makanya sekali-sekali kita rekreasi ke sana. Dari 2006. Diam, saya belum selesai bicara. Tidak masuk air itu. Mau nanam padi. Masalah IT, masalah ini, masalah itu. Semuanya ada yang ngatur. Tapi 2.707 desa marga Espani dari 2006 sampai 2010 tidak ada selesai 3,5 miliar. Jadi salahnya di mana? Para Pak Kades di demo. Pak Kades, kamu ini dengan pemborong makan duit rakyat, makan duit pemborong. Nah, dari itulah kami datang ke sini menanyakan ada nggak keterkaitannya dari BKSD tentang rancang bangun tadi. Kalau desain gambar dengan studi kelayakan yang benar, tidak harus menunggu dari 2006 sampai 2020. Berapa tahun? 14 tahun sampai sekarang belum selesai. Padahal kita yang bikin itu. Kan Pak Yu kan merupakan kemarahannya dengan kami. Tidak, saya marah dengan pemerintah Kabupaten Lahar. Di podium saya sampaikan, di koran kan, tapi tidak didengar. Nah sekarang benar. Bapak nggak tahu Pang itu di mana, Pak? Saya cuma tahu di Lahar, cuma lokasinya belum. Oke, saya catat itu ya. Bapak jabatan sebagai apa, Pak? Ardian, saya belum selesai bicara. Kita ini ada tahapan bicara ini. Jadi biar bicaranya satu-satu bisa ditangkap oleh mereka, biarlah dalam posisi emosi, tapi hati kita tetap tenang. Itu. Nah, rancang bangun yang Balai Besar lakukan itu dengan bahasanya yang di bawah 3.000 itu bukan kita. Tuh, sampaikan tadi. Yang 3.000 baru kalian gitu. Tapi kan semuanya desain kan di sini. Dan desainnya di sini. Nah, kami ingin jawaban yang benar. Cukup Bapak bilang, kami tidak bertanggung jawab dengan ini karena kami hanya buat gambar. Dijelaskan dari tadi kesetiaan dana, saya tahu kesetiaan dana itu. Tapi bisa nggak dirunut dari 2006? Kan
Semuanya itu kan adalah perbaikan, tidak merubah gambar yang baru. Berarti belum selesai. Itu yang saya pertegas. Yang kedua, epidemik itu dari Balai Besar juga yang buat. Yeah. Benar. Di Sungai Pangi itu sudah berapa kali dapat itu epidemiknya? Baru sekali ini. Tetapi kenyataan di lapangan itu mau dilakukan untuk membangun yang 8,9. Iya, dipindahkan itu Pak. Makanya kami mau nanya itu Sedangkan Pak. 8,9 miliar tidak ada keterkaitannya dengan Epidemik. Iya. epidemik yang tersier. Iya. Salah kami apa? Kami yang ingin air itu. Kalau kemarin dari 2006, biarlah kami tidak mau tahu. Kok mungkin salah gambar ini desainnya salah. Airnya masuk, ininya masuk. Selesai, tidak ada. Kami mau datang ke sini. Iya. Selamat siang. Sudah, kalau misalnya kami tidak ada tanggung jawab, sudah kami keluar. Nggak usah berbeli-beli jawabnya. Mohon maaf Pak, mungkin agak keras saya tadi, tapi saya mempertanyakan itu. Hati saya masih tenang, tidak dalam emosi untuk mencelakan, tapi itulah dinamika untuk mempertegas itu. Nah, jadi yang salah itu di mana? Kalau rakyat disalahkan, di sini juga tidak bisa. Terus kami tuh dari 2006, dari zaman nenek moyang, dari bangunan 2006 konstruksinya tidak ada, ini tidak ada, sampai sekarang 2020 airnya tidak masuk. Kemana lagi? Makanya sekali-sekali ke lapangan. Oh, ini gambar yang kami buat itu. Nah, di lapangan seperti ini. Nah, sudah jadi gambar yang kami buat. Teknisi dari kalian itu sudah jadi. Tapi yang kami nggak jadi. Berdebat masalah publikasi gambar, berdebat masalah ini, semuanya ada alibi untuk menjawab itu, ditangkis semua. Jadi, kalau memang salah saya ini, saya katakan keras ini, bolehlah kalian orang Balai Besar ini pergi ke sana. Saya jamu dengan masakan tradisional Kabupaten Lahat. Kita makan di sana, kita minum di sana, kita lihat irigasinya. Oh, ini gambar kami ini. Oh, berarti kami nggak pernah berlapangan nih. jadinya itu seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kita desain akan mereka rehab, akan mereka anggarkan. Kita akan memonitoring apa yang kita desain Pak. Kalau kata Bapak tadi 2000 gedung dan 2018 mungkin memang bukan wewenang kita, tapi ke depannya kita sekarang masih terus, karena memang ada proses nanti dana dari APBD akan direimburse oleh dana loan. Nah, itu yang kita monitoring. Nanti ada diverifikasi sama BPKP bahwa itu kita dalam monitoring kita. Ya, oke. Berarti memang tidak boleh Pak ya? Itu ya. Tidak. Kami cuma minta data itu Pak. Yang penting kami bisa jawab, nanti kami selaku yang dituakan oleh masyarakat bahwa memang dana yang dianggarkan melalui Bank Dunia Epidemik ini tidak boleh dipindahkan untuk ke DAM itu. Kami bisa jawab nanti Pak dari PU-nya. Caranya kami ini gawat Pak. Baru dikit bangun lagi hanyut terus. Iya. Tidak mau lagi. Sini. Kita Ya. Nah itu. Berarti jelasnya kan itu. Ini kan memang khusus untuk saluran. Pak, terakhir dari saya, kita kesini ini kan bertujuan atas arahan dari Kementerian PUPR, dalam hal ini Dirjen SDA, untuk menanyakan dan berkonsultasi soal pelaporan kami ke Balai Besar. Namun dari pembahasan tadi, bahwa menurut Balai Besar yang Bapak ini, kasus dari 2006 sampai 2019 itu
bukan wewenang balai besar. Nah, yang saya mau minta begini, ketika kami datang ke PU provinsi dan dia melihat ini, kita disuruh kembali ke sini. Bisakah Bapak-bapak di sini memberikan kita surat pengantar bahwa kita sudah dari sini dan itu bukan wewenang balai besar? Bisa supaya kita punya platform hukum, platform ke PU provinsi. Jangan sampai kita dipingpong. Pak, kita ini masyarakat untuk mencari kebenaran, Pak. Kita nggak mau dibolak-balik oleh instansi-instansi ini, Pak. Itu loh, Pak. Iya. Berarti diterima oleh Bapak ini persoalan ini, atau Bapak yang ke PU provinsi? Nah, kita kan butuh kejelasan, Pak. Sampai kapan? Itu kan jawaban normatif. Iya, itu pelaporan kami itu, Pak, dibaca, maksud kami itu. Kalau misalkan ini udah diambil alih oleh balai besar, kita bisa dong minta notulen rapat ataupun apa. Ya? Pak Kabalnya tadi tidak ikut. Mereka mempertanyakan bahwa DPR ini sudah dibangun dari 2006 sampai 2019 tapi belum berfungsi, Pak. Jadi dengan anggaran berapa? 38 miliar. Iya, sekitar 35. Ya, tapi belum berfungsi. Nah, itu yang mau mereka tanya-tanya ini. Ya, karena kita ada kebetulan masuk 2020 4 miliar dan Kalau yang hipodemiknya nggak jadi permasalahan. Iya, yang kita permasalahkan itu yang dari 2006 sampai 2016 itu, Pak. Air setetes pun nggak bisa masuk ke sawah. Itu kita berdasarkan surat ini. Kalau mereka dana hipodemik yang 5 miliar ini maunya Pindahkan ke sana. ke dam lagi. Kalau wewenang dari balai besar tadi 3.000 ke atas, ini bisa 5.000-an lebih, ya kan? Kalau memang betul-betul ada airnya produktif. Jadi dari tahun 2006 sampai tahun 2020, ya, dengan dana 35 miliar, 7, itu satu tetes pun nggak ada air itu bisa masuk ke sawah. Jadi bagaimana kami mau mengatakan bahwa kami itu 2.700 hektar atau 5.000 hektar? Kalau dinda-dinda ke lapangan, itu usaha. Iya, Lebih dari itu, bahkan bisa 10.000 dia itu. Pak, irigasi itu sudah ditetapkan Pak Menteri, Pak. Pak Menteri menetapkan luasan. Betul. Irigasi itu dibangun dengan dana dari provinsi tadi, dari tahun 2006. Ya kan? Itu kenyataan. Rakyat itu bisa makan dengan subah dari tahun 2006 itu melanjutkan yang tradisi nenek moyang. Jadi uang 35 miliar itu nggak ada gunanya sama sekali buat rakyat. Itu yang jadi. Ini yang jadi ini. Ya kan? Nah, Dinda ini orang teknik, orang pintar, ya kan? Di bangunan itu. Kalau dari provinsi sudah begini, ya, dari tahun 2006 sampai tahun 2020, ya, uang itu sudah dirampas mereka semua. Potensi untuk sawah itu bisa sampai 5.000, 10.000 hektar. Ya kan? Berarti bisa diambil alih oleh balai besar. Itu maksud kami, maksud rakyat. Ya kan? Nah, dengan desain yang dana APBN ini yang dibuat oleh balai besar, ya, berarti ada peluang untuk melihat ke lokasi. Kalau sampai ke lokasi tadi dijamu oleh rakyat, oleh masyarakat kami yang butuh makan, kita bisa lihat potensi di situ. 7 desa yang disebutkan oleh Pak Dewan. Gitu. Gini Pak, terakhir saya mau satu suara dari bapak-bapak ini. Tadi kan enggak satu suara kan? Nah, ketika kami menanyakan ini ke sini dan itu Bapak Balai Besar mengatakan itu bukan wewenang
kalian tolong berikan kami surat pengantar ke PU supaya PU itu paham bahwa kita tuh sudah sampai ke sini dan bapak-bapak melepas tanggung jawab itu. Itu loh Pak. Jangan sampai saya sampai ke PU, dia bilang, oh ini ke Balai Besar, kamu kan suratnya ke Balai Besar, ke sini lagi. Sampai kapan Pak? Berani nggak bapak-bapak memberikan itu bahwa kita, rombongan kita ini sudah sampai di sini dan Balai Besar bukan wewenang Balai Besar, maka kita ditujukan ke PU. Kayak ini loh Pak. Ini yang jelas. Saya melapor ke Kementerian PUPR, didisposisikan ke SDA, lalu dilarikan ke Balai Besar. Masa saya pulang dari sini nggak bawa apa-apa? Itu maksud atau kok bapak mengarahkan lagi kami kemana? Ke PU provinsi, gitu Pak. Supaya jelas loh. Runutannya itu, algoritmanya itu harus jelas. Bapak-bapak berani nggak mengeluarkan surat pengantar itu untuk meneruskan pengantar ini? Dan rincian dari apa yang menjadi wewenang dan bahwa itu bukan wewenang Balai Besar dan itu pertanggungjawaban PU provinsi seperti Ya, yang Bapak itu, Pak. tanyakan tadi. Dijelaskan, Bahwa Pak. yang pertanggungjawaban 2006 sampai 2019 itu adalah PU provinsi dan gubernur. Bapak mengatakan itu tadi. Ya kan? Jadi saya minta itu aja Pak. Saya nggak mau berlama-lama. Kita dari jauh-jauh nggak ada kejelasan juga di sini karena Bapak bukan wewenang Bapak. Jadi saya minta surat pengantar itu untuk meneruskan ini loh Pak. Satu suara aja Bapak. Untuk meneruskan itu supaya kita bisa langsung mengefisienkan waktu ke PU provinsi. Gitu Pak. oke, sudah. Iya. Tambahan dari Dinda yang tadi. Yang desain akademi yang 2020 itu domain dari SDA Balai Besar. Karena saat ini itu sudah berlangsung pembangunannya, dilaksanakan oleh pihak PU provinsi. Apakah kami bisa mengcopy desain itu? Itu penting melengkapi. Kedua, betul, karena wewenang yang dari tahun 2006 sampai 2019 bukan wewenang daripada Balai Besar, kami minta itu Pak di atas kertas Iya. untuk kami sampaikan ke kementerian Ke Ke dinas PU provinsi. Ke dinas PU dulu Pak. Ya. Dan kami akan menyampaikan itu ke pihak PU provinsi. Berarti dia yang betul-betul harus bertanggung jawab. Iya. dengan yang baik dari tahun 2006 sampai tahun 2019. Cukup. Itu Saya aja. akan jawab dulu. Oke. Silakan Pak. Ya kan emang harus seperti itu. Karena kami ini datang kemari bukan atas kemauan kami. Benar. Ada peraturan undang kita mengatakan itu adalah Nah kita ini kita membantu desain tetapi dengan satu saluran. Namun pada dasarnya kalau 19. Ya, gini Pak, interupsi. Gini, interupsi Pak. Saya minta alurnya yang jelas gitu, seperti ini. Bahwa ketika saya melapor Ya, ke ada A, jawaban, dipindahkan ke B yang lebih berwenang. Dari B dipindahkan ke C yang lebih berwenang. Sekarang saya sudah di C. Dan C mengatakan itu bukan wewenang C. Berarti C harus memindahkan saya ke D. Logik Pak. Iya. Itu logiknya Pak. Bukan memerintahkan. Berarti bahwa Bapak tidak berani menerima tanggung jawab dan melepas tanggung jawab berarti. Karena menurut Bapak itu bukan wewenang Bapak. Kemudian Bapak tidak bisa memindahkan kami ke D. Berarti Bapak melepas tanggung jawab. Iya, tolong Itu kasih. logiknya Pak, dari A, B, C, dan D. Kalau saya dari C terputus, kita kemana Pak? Bapak mau menanggung rakyat yang kelaparan dan petani yang tidak bisa panen di sana? Bapak mau nanggung?
Dari sekian gaji yang Bapak terima dengan kesenangan itu, Bapak mau menanggung perencanaan mereka. Itu loh Pak, atas kami kesini itu asasnya itu. Logiknya harus jelas, A, B, C, dan D. Kalau nggak mampu, katakan tidak mampu. Itu saya mengatakan tadi bahwa apa yang katakan harus dipertanggungjawabkan. Gitu Pak. Saya meminta kejelasan alur itu doang. Biarkanlah kami yang pontang-panting ke sana kemari. Yang penting bahwa Bapak bertanggung jawab atas sudah yang dikeluarkan. Itu Pak. Mohon kewibawaannya, kebijaksanaan dari balai besar ini. Bahwa balai besar adalah instansi negara yang bekerja untuk negara dan bekerja untuk rakyat. Maka berikanlah manfaat untuk rakyat. Itu garis besar ya Pak. Terima kasih Pak. Mohon kejelasannya, jangan menjawab secara normatif. Langsung to the point. Langsung to the point. Bisa atau tidak kasih kita arahan. Biar kita bisa informasikan lagi. Jadi supaya ada jelas bahwa ternyata balai besar melepas tanggung jawab. Itu kalau tidak mau mesti surat pengantar kan. Saya mau jawaban to the point Pak. Satu suara. Iya. Itu kan jawaban yang tadi Pak. Enggak ada. Itu jawaban normatif. Saya mau tertulis bahwa kami sudah dari balai besar dan itu bukan wewenang balai besar, maka kami diarahkan ke PU provinsi. Intinya secara tertulis saja. Bukan jawaban Biar kami 1000 bisa sana, kan lu Pak. Kami datang kemari, ini perintah dari kementerian. Ini Dirjen SDA mengarahkan ke sini, Bapak mau mengbilang Jadi hasil dari apa yang kami dapatkan di sini, ini yang akan kami bawa lagi ke kementerian. Iya. Karena kami mau butuh dana Pak, yang benar-benar bisa membangun. Kita butuh menyelamatkan petani itu Pak. Sekarang begini, kalau seandainya 7 desa itu datang ke provinsi ini merampok, bagaimana? Karena mereka tidak bisa makan. Ingat, epidemi, ya, ini sudah membuat kita kolep. Dinda-dinda masih gagah, karena masih makan uang rakyat, digaji. Tapi rakyat yang nggak bisa makan karena sawahnya tidak menghasilkan air, padi, karena airnya tidak ada. Bagaimana? Kita berpikir logik. Kalau memang kita ingin hidup di NKRI, maaf, saya tekankan di sini. Saya mohon hati nurani kita sebagai rakyat Indonesia. Hanya itu. Poinnya aja Pak sekarang. Iya. Satu, kita udah kalau masih bisa saya langsung ke PU provinsi. Jadi saya butuh jawaban secara fakta, secara kemanusiaan Bapak, bukan secara politis jawabannya. Kita tidak butuh jawaban normatif Pak, butuh. Kita nggak butuh soal retorika Bapak yang mengatakan begini begitu. Kita butuh A ya A, B ya B. Kalau Bapak tidak bisa memberikan surat pengantar itu, ya itu yang kita melaporkan. Bisa saya mengatakan dan mengklaim bahwa di balai besar itu melepas tanggung jawab dari persoalan ini, bisa dong. Jadi itu dijawab itu. Saya minta itu kejelasan Pak. Kita udah jauh-jauh ke sini Pak. Ingat yang saya katakan tadi, saya tidak ada personality terhadap Bapak di sini karena Bapak adalah kebetulan pegawai instansi publik. Jadi saya harus keras ke sini Pak. Karena di bawah Bapak ada berapa ribu rakyat yang mengharapkan kebijaksanaan bawah Bapak. Itu loh, kebijakan Bapak itu berdampak besar untuk mereka yang ada di bawah. Itu yang paling penting. Jadi kalau Bapaknya mencela-mencelek, bagaimana bisa Bapak bayangkan yang di bawah? Saya bisa mengatakan begitu karena bahwa Bapak dari tadi jawaban A begitu-begitu. Saya bisa mengatakan bahwa kali ini saya datang ke sini melihat bahwa balai besar itu mencela-mencelek. Iya, saya mau kejelasan Pak. Nanti jawaban saya ini kan Bapak Pak Menteri. Ya. Nanti saya akan melapor Pak Dirjen, melaporkan ini. Ya. Di situ akan saya jelaskan bahwa terkait pulang dan sebagainya. Ini ya. Nanti Bapak silakan tolong membawa ke dinas itu. Saya akan tanggapi ya. Sudah. Oke, silakan. Kami tunggu, Pak. Berarti foto dulu penyerahan itu ke sini. Iya, kita tunggu nanti.
Itu foto dulu penyerahan itu. Ya dia nanggapi, kita kan dapat nunggu tanggapan itu dulu. Itu kan kabar. Iya. Bapak menanggapi dulu itu. Baik, Pak Kepala Balai Besar Wilayah 8, sekali lagi kami mengucapkan banyak ribuan terima kasih atas sambutan dari pimpinan dan juga rekan-rekan staf-staf Bapak di sini. Mohon maaf kalau jalannya pertemuan ini iramanya agak sedikit tinggi. Sekali lagi kami mohon maaf kepada Balai Besar ini. Tentunya apa yang kita dapatkan hari ini, para pemantau kepentingan bisa menjelaskan ke masyarakat tentang hal-hal yang kami dapat dari sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.